Uji McNamara pertama kali dikembangkan oleh Quinn Michael McNamara pada tahun 1947. Uji McNamara adalah uji khusus dari uji Cochrane-Key yang digunakan untuk menguji lebih dari 2 sampel berpasangan. Uji McNamara digunakan untuk mengolah data kategorik, khususnya data nominal, dengan 2 sampel terikat atau 2 sampel berpasangan. Ciri dari sampel terikat atau berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda oleh peneliti, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua, dalam uji McNamara yaitu sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Sehingga uji McNamara akan menentukan apakah terdapat pengaruh suatu treatment terhadap sampel dengan desain before and after. Asumsi-asumsi yang terpenuhi dalam uji McNamara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang berasal dari N subjek harus dipilih secara acak dari populasi yang mewakili. Artinya, setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tidak ada intervensi tertentu dari peneliti. Sampel yang dipilih harus bersifat representatif, yang berarti hasil dan kesimpulan dari penelitian menggambarkan keadaan populasi penelitian tersebut. Asumsi yang kedua yaitu nilai subjek dalam tabel 2x2 bersifat dikotomi dan mutually eksklusif. Tabel 2x2 atau sering disebut juga dengan tabel kontingensi yaitu tabel yang berisikan jumlah subjek pada setiap kemungkinan yang digunakan untuk menampilkan 2 jenis respon subjek, di mana setiap baris berisikan kemungkinan pada perlakuan pertama dan setiap kolom berisikan kemungkinan pada perlakuan kedua. Sedangkan bersifat mutually eksklusif artinya setiap N observasi terdapat pada tabel 2x2 independen atau tidak berhubungan dengan observasi yang lain. Asumsi yang ketiga yaitu jika B adalah jumlah subjek pada tabel 2x2 dari positif ke negatif dan C adalah jumlah subjek pada tabel 2x2 dari negatif ke positif, maka E sama dengan setengah dikali B plus C lebih besar sama dengan 5. Jika B plus C adalah jawaban orang yang jawabannya mengalami perubahan, hipotesis 0 adalah jumlah perubahan pada setiap arah adalah sama, maka jumlah orang yang jawabannya berubah B plus C, kita berharap bahwa setengah dari B plus C individu berubah dari positif ke negatif, dan setengah dari B plus C individu berubah dari negatif ke positif. Dengan kata lain, jika H0 benar, maka frekuensi yang diharapkan untuk setiap 2 sel adalah setengah dikali B plus C. Terakhir, asumsi keempat, jika E kurang dari 5, maka uji McNamara tidak bisa digunakan. Untuk penggantinya dapat dipakai uji binomial. Selanjutnya, prosedur uji McNamara secara general atau umum. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam uji McNamara, yaitu perumusan hipotesis, statistik uji, kriteria pengujian, dan pengambilan kesimpulan. Yang pertama, perumusan hipotesis. Sebelum melakukan perumusan hipotesis, terlebih dahulu kita tentukan taraf signifikansi atau alfa. Taraf signifikansi atau alfa merupakan angka yang menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis 0, atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan yang dapat ditolerir atau ditoleransi oleh peneliti, yang sebabkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Taraf signifikansi yang dipakai biasanya adalah 5%. Setelah taraf signifikansi ditentukan, selanjutnya adalah penentuan perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dapat menggunakan uji 2 pihak, dapat juga menggunakan uji 1 pihak. Untuk uji 2 pihak, yaitu H0 VB sama dengan VC. Artinya,
proporsi observasi pada sel B sama dengan proporsi observasi pada sel C. Atau bisa juga tidak ada perbedaan proporsi observasi sebelum maupun sesudah adanya perlakuan. Untuk H1-nya atau hipotesis alternatifnya, VB tidak sama dengan VC. Artinya, proporsi observasi pada sel B tidak sama dengan proporsi observasi pada sel C. Atau adanya perbedaan proporsi observasi sebelum dan sesudah adanya perlakuan. Hipotesis ini bersifat dua arah karena nilai dari VC bisa lebih besar atau lebih kecil dibanding VB. Untuk uji satu pihak, yaitu satu pihak kiri, H0-nya VB lebih besar sama dengan VC, yaitu proporsi observasi pada sel B lebih besar sama dengan proporsi observasi pada sel C. Atau bisa juga proporsi observasi sebelum adanya perlakuan lebih besar sama dengan proporsi observasi setelah adanya perlakuan. Untuk H1, VB kurang dari VC, yaitu proporsi observasi pada sel B kurang dari proporsi observasi pada sel C, atau proporsi observasi sebelum adanya perlakuan kurang dari proporsi observasi setelah adanya perlakuan. Untuk satu pihak kanan, H0-nya VB kurang dari sama dengan VC. Sedangkan untuk H1-nya, VB lebih besar dari VC. Langkah selanjutnya adalah statistik uji. Kita harus membuat tabel silang 2x2 independen. Ini adalah contoh tabel silang untuk menguji adanya perubahan. Tanda positif dan negatif dipakai untuk menunjukkan adanya perubahan. Misal, pada sel B, terjadi perubahan dari positif ke negatif. Sedangkan pada sel C terjadi perubahan dari negatif ke positif. Untuk sel A dan sel D tidak terjadi perubahan. Sel A tetap positif dan sel D tetap negatif. Tabel 2x2 ini bersifat dikotomi, yakni data dengan isi dua kode saja, seperti ya atau tidak, sukses atau gagal, dan sebagainya, yang bisa dibilang kata berlawanan atau antonim. Rumus umum yang digunakan uji McNamara dibuat berdasarkan atau berasal dari distribusi chi-square dengan menggunakan B dan C sebagai sel yang diperhatikan karena terjadinya perubahan. Dengan menggunakan B sebagai banyaknya frekuensi yang diobservasi dan banyaknya frekuensi yang diharapkan, yaitu E sama dengan setengah dikali B plus C, maka didapat rumus umumnya chi-square sama dengan B min C dikuadratkan per B plus C. Selanjutnya ada koreksi kontinuitas. Koreksi ini diperlukan karena distribusi chi-square bersifat kontinu, digunakan untuk mendekati distribusi diskrit. Apabila semua harapan frekuensi nilainya kecil, maka hasil uji akan lemah. Maka dari itu, rumus uji McNamara pada tahun 1934 oleh Yates dikoreksi dengan cara mengurangi selisih B dan C dengan angka 1, sehingga rumusnya menjadi chi-square sama dengan nilai mutlak dari B min C dikurangi 1 dikuadratkan per B plus C. Pada chi-square diperoleh derajat kebebasan dari jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1, sehingga untuk tabel 2x2 didapat derajat kebebasannya sama dengan 2 min 1 dikali 2 min 1 sama dengan 1. Setelah kita melakukan statistik uji, maka langkah selanjutnya adalah kriteria pengujian. Kita menggunakan tabel C atau tabel chi-square oleh Siegel tahun 1997, serta menggunakan probabilitas P yang dikaitkan dengan terjadinya suatu harga sebesar chi-square dengan harga derajat kebebasan 1 untuk pengujian dua sisi. Kriteria pengujian dapat menggunakan kriteria pengujian dengan perhitungan manual, bisa juga menggunakan bantuan software. Untuk kriteria pengujian dengan perhitungan manual, yaitu jika chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya,
Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 akan ditolak. Sedangkan untuk kriteria pengujian menggunakan bantuan software adalah jika P yang diamati kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Sedangkan jika P yang diamati lebih besar dari alfa, maka H0 akan diterima. Setelah melakukan kriteria pengujian, maka kita tinggal mengambil kesimpulan. Jika H0 diterima untuk uji dua pihak, artinya tidak ada perbedaan proporsi subjek antara sebelum adanya perlakuan maupun sesudah adanya perlakuan. Agar lebih memahami bagaimana uji McNemar, maka di sini ada contoh kasus untuk uji McNemar. Untuk memilih seorang supervisor atau pengawas yang baru bagi pekerja membuat roti di sebuah perusahaan, 14 pekerja dipilih secara acak dan diberi kesempatan berdialog untuk menilai calon supervisornya dengan penilaian suka atau tidak suka. Manajer SDM meneliti penilaian sikap pekerja terhadap supervisor baru antara sebelum dan sesudah adanya dialog. Selidiki dengan alfa sama dengan 5%, apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap penilaian sikap pekerja terhadap supervisor baru antara sebelum dan sesudah adanya dialog. Ini adalah data responden yang kita sajikan ke dalam tabel sebelum adanya dialog dan setelah adanya dialog. Ini dilakukan agar memudahkan untuk mengisi tabel 2x2. Untuk menyelesaikan kasus ini dengan nilai alfa atau nilai signifikansi 5% sama dengan 0,05, perumusan hipotesisnya menggunakan uji dua pihak dengan H0, yaitu tidak terdapat perbedaan penilaian sikap pekerja terhadap supervisor baru antara sebelum dan sesudah adanya dialog. Sedangkan untuk H1-nya, terdapat perbedaan penilaian sikap pekerja terhadap supervisor baru antara sebelum dan sesudah adanya dialog. Rumus statistik pengujian yang dipakai yaitu koreksi kontinuitas. Chi-square sama dengan nilai mutlak dari B min C dikurangi 1 dikuadratkan dibagi B plus C. Selanjutnya, kita membuat tabel silang 2x2. Kita buat tabel dua bagian yaitu sebelum dialog dan sesudah dialog. Dalam tabel sebelum dialog, kita membuat dua baris yaitu untuk sikap pekerja suka dan sikap pekerja tidak suka. Begitupun dalam tabel sesudah dialog kita membuat dua bagian untuk sikap pekerja yang suka dan sikap pekerja yang tidak suka. Kita isi sel ABC sesuai dengan data yang diketahui pada kasus yang diberikan. Dari tabel 2x2 ini, kita dapat informasi bahwa nilai A adalah 2, nilai B adalah 4, nilai C adalah 7, dan nilai D adalah 1. Nilai A adalah 2, artinya terdapat dua pekerja yang suka terhadap supervisor baru, baik sebelum berdialog ataupun sesudah berdialog. Sedangkan nilai B adalah 4, artinya terdapat 4 pekerja yang suka terhadap supervisor baru sebelum berdialog, tetapi menjadi tidak suka setelah berdialog. Nilai C adalah 7, artinya terdapat 7 pekerja yang tidak suka terhadap supervisor baru sebelum berdialog, tetapi menjadi suka setelah berdialog. Sedangkan nilai D sama dengan 2, artinya terdapat 2 pekerja yang tidak suka terhadap supervisor baru, baik sebelum berdialog ataupun sesudah berdialog. Setelah kita mendapatkan nilai B dan C, kita dapat substitusikan nilai B dan C ke dalam rumus koreksi kontinuitas. Chi-square sama dengan nilai mutlak dari B min C dikurangi 1 dikuadratkan dibagi B plus C. Kita substitusikan nilai B sama dengan 4 dan C sama dengan 7. Maka didapat chi-square hitungnya adalah 0,364. Setelah kita memperoleh nilai dari chi-square hitung, kita harus mencari nilai dari chi-square tabelnya. Menggunakan tabel chi-square,
dengan derajat kebebasan 1 dan alfa 0,05, maka diperoleh nilai dari chi-square tabel adalah 3,841. Langkah selanjutnya yaitu melakukan kriteria pengujian. Kita membandingkan chi-square hitung dan chi-square tabel. Chi-square hitung yang kita dapat adalah 0,364, sedangkan chi-square tabel yaitu 3,841. Karena chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan penilaian sikap pekerja terhadap supervisor baru antara sebelum dan sesudah adanya dialog. Kita sudah mengetahui pengerjaan secara manual dalam contoh kasus yang diberikan. Sekarang kita akan menggunakan SPSS untuk uji statistik pada contoh kasus tersebut. Pertama, tentunya kita harus buka aplikasi SPSS. Setelah aplikasi SPSS terbuka, kita dapat melihat tampilan data view dan juga variable view di kiri bawah. Langkah awal yang kita lakukan adalah membuat variabel. Klik variable view untuk kita isi dengan variabel dari data yang diketahui di contoh kasus. Pada data kasus pemilihan supervisor baru, terdapat data penilaian sikap pekerja sebelum dan juga sesudah berdialog. Data tersebut terdiri dari 3 variabel. Pertama, ada identitas atau nama pekerja sebagai responden. Kedua, ada penilaian sikap pekerja sebelum berdialog dengan supervisor baru. Ketiga, ada penilaian sikap pekerja setelah berdialog dengan supervisor baru. Variabel pertama yang akan kita buat adalah nama pekerja. Baris pertama pada kolom name kita ketik nama. Baris pertama pada kolom type kita klik maka akan muncul numerik. Karena data nama pekerja ini bertipe karakter, maka kita akan ubah ke dalam bentuk string. Untuk mengganti tipe variabel, kita klik kotak biru ini. Akan muncul variabel type. Kita pilih string, lalu klik OK. Pada kolom desimal, kita ubah menjadi 0. Pada kolom label, kita bisa beri keterangan pekerja. Pada kolom measure, kita pilih nominal. Variabel kedua yang akan kita buat adalah sebelum dialog. Baris pertama pada kolom name, kita ketik sebelum. Pada kolom type, kita pilih numerik. Pada kolom desimal, kita ubah menjadi 0. Pada kolom label, kita bisa beri keterangan penilaian sikap pekerja sebelum berdialog. Pada kolom value, kita klik akan muncul value labels. Kita isi value dengan 0 dan label dengan suka. Lalu klik add. Setelah itu, value dengan 1 dan label dengan tidak suka. Klik add, kemudian klik OK. Pada kolom measure, kita pilih nominal. Variabel ketiga yang akan kita buat adalah sesudah dialog. Baris pertama pada kolom name, kita ketik sesudah. Pada kolom type, kita pilih numerik. Pada kolom desimal, diubah menjadi 0. Pada kolom label, kita bisa beri keterangan penilaian sikap pekerja sesudah berdialog. Pada kolom value, kita klik akan muncul value labels. Kita isi value dengan 0 dan label dengan suka. Lalu klik add. Setelah itu, isi value dengan 1 dan label dengan tidak suka. Klik add, kemudian klik OK. Pada kolom measure, kita pilih nominal. Setelah kita membuat variabel, selanjutnya kita akan menginput data pada data view di SPSS. Klik data view, isi nama sesuai dengan data, isi variabel sebelum dan juga sesudah dengan 0 atau 1 sesuai dengan data pada contoh kasus, di mana 0 adalah untuk suka dan 1 adalah untuk tidak suka. Setelah itu, pada menu toolbar di atas,
pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, lalu pilih dan klik To Related Samples, sehingga akan muncul kotak To Relate Sample Test. Pindahkan variabel sebelum dan juga variabel sesudah ke dalam kotak Test Pairs. Klik variabel sebelum, pindahkan ke dalam kotak variabel 1, dan klik variabel sesudah, pindahkan ke dalam kotak variabel 2. Lalu, pada kotak Test Type, centang McNemar. Langkah terakhir, kita klik OK. Hasil akan muncul pada output SPSS. Hasil uji McNemar pada contoh kasus akan terlihat seperti pada layar. Ada hasil cross-tabs dan juga hasil tes statistik. Hasil cross-tabs yaitu tabel 2x2, sama seperti yang dibuat saat pengerjaan secara manual. Hasil statistik terdapat N dan juga nilai signifikansi. N yaitu jumlah sampel atau responden sebanyak 14, dan nilai eksak signifikansi to tail adalah 0,549. Karena pengujian hipotesis pada contoh kasus menggunakan uji dua pihak, dan nilai signifikansi pada SPSS berlaku dua arah atau to tail, maka p-value yang kita dapat adalah 0,549. Untuk menguji H0 diterima atau ditolak, kita bandingkan p-value dengan taraf signifikansi alfa yang diminta, yaitu 0,05. 0,549 lebih besar dari 0,05, yang berarti p-value lebih besar dari alfa, sehingga kita harus menerima H0. Karena H0 diterima, maka kesimpulan pada kasus tersebut adalah tidak terdapat perbedaan penilaian sikap pekerja terhadap supervisor baru antara sebelum dan juga sesudah adanya dialog. Hasil pengerjaan dengan bantuan software SPSS akan sama dengan hasil pengerjaan secara manual, yaitu H0 diterima. Selanjutnya, kita akan melakukan uji statistik McNemar dengan bantuan software Minitab pada contoh kasus. Pertama, kita buka aplikasi Minitab. Setelah aplikasi Minitab terbuka, kita dapat melihat laman session dan worksheet. Langkah awal yang kita lakukan adalah menginput data yang diketahui di contoh kasus pada worksheet Minitab. Buat 3 variabel, yaitu nama pekerja, sebelum dialog, dan sesudah dialog. Ketik nama pekerja di baris pertama pada kolom C1. Ketik sebelum dialog di baris pertama pada kolom C2. Dan ketik sesudah dialog di baris pertama pada kolom C3. Setelah itu, masukkan data sesuai dengan data pada contoh kasus. Data nominal pada contoh kasus, suka dan tidak suka dapat diinputkan secara langsung, atau data dapat dimisalkan untuk mempermudah penginputan, yaitu 0 untuk suka dan 1 untuk tidak suka. Kita input nama pekerja sesuai dengan data, dan input 0 atau 1 di kolom variabel sebelum dan juga sesudah dialog sesuai dengan data pada contoh kasus. Setelah itu, pada menu toolbar di atas, pilih menu Start, pilih Tables, pilih dan klik Cross Tabulation. Pilih Raw Data atau Categorical Variable, karena data yang kita gunakan merupakan data mentah. Kita isi rows dan columns dengan variabel sebelum dialog dan sesudah dialog. Setelah itu, klik Other Stats dan pada bagian Test for 2x2 tabel, centang McNemar Test, lalu klik OK. Hasil akan terlihat pada session seperti pada layar. Terdapat tabel 2x2 sama seperti yang dibuat saat pengerjaan secara manual, namun suka dan tidak suka dituliskan oleh angka 0 dan 1. Karena data yang kita input adalah 0 dan 1, dengan pemisalan 0 untuk suka dan 1 untuk tidak suka. Hasil tabel 2x2, terdapat 2 pekerja yang suka terhadap supervisor baru, baik sebelum berdialog ataupun sesudah berdialog. Terdapat 4 pekerja yang suka terhadap supervisor baru sebelum berdialog, dan menjadi tidak suka sesudah berdialog. Terdapat 7 pekerja yang tidak suka terhadap supervisor baru sebelum berdialog,
dan menjadi suka sesudah berdialog. Terdapat dua pekerja yang tidak suka terhadap supervisor baru, baik sebelum berdialog ataupun sesudah berdialog. Hasil tersebut sama seperti tabel 2x2 yang dikerjakan secara manual. Lalu, hasil statistik. Didapat, p-value adalah 0,549. Hasil p-value tersebut sama dengan hasil pengerjaan dengan bantuan software SPSS. Oleh karena itu, kita harus menerima H0. Mengapa? Karena untuk menguji H0, diterima atau ditolak, kita harus membandingkan p-value dengan taraf signifikansi alfa yang diminta, yaitu 0,05. 0,549 lebih besar dari 0,05, yang berarti p-value lebih besar dari alfa, sehingga kita harus menerima H0. Karena H0 diterima, maka kesimpulan pada contoh kasus adalah tidak terdapat perbedaan penilaian sikap pekerja terhadap supervisor baru antara sebelum dan sesudah adanya dialog. Hasil yang diperoleh dari pengerjaan secara manual atau dengan menggunakan bantuan software SPSS dan Minitab adalah sama, yaitu H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji McNemar dengan pengerjaan secara manual atau dengan bantuan software SPSS dan Minitab menghasilkan kesimpulan yang sama. Sekian pemaparan tentang uji McNemar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.